Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, semuanya ya, kesempatan kali ini saya akan membahas terkait aplikasi P-Network. Jadi, ya, tadi pagi saya bangun tidur, saya lihat di grup masyarakat anti Ponzi itu ada yang nyebar daftar investasi ilegal pada bulan Agustus ya, tepatnya bulan ini dan di tahun ini juga. Nah, jadi saya cek gitu kan, saya penasaran karena saya seorang pereview aplikasi investasi bodong, saya cek ternyata ada dua aplikasi yang sering saya bahas. Pertama Redford, kedua ada Pay Network gitu ya. Jadi ada Redford dan Pay Network. Tapi untuk konten ini lebih tepat ke P Network dulu karena lebih rame ya. Untuk para penggunanya ya, pionirnya dan juga hatersnya juga banyak. Jadi saya mau bahas tentang P Network dulu. Yang mining, katanya mining, padahal sebenarnya airdrop. Mining koin P-Coin yang digadang-gadangkan akan jadi koin kripto, tapi udah 3 tahunan nggak listing-listing gitu teman-teman. Mainnetnya pun ditunda-tunda gitu. Oke lah ya, sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu, TV lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, jadi sebetulnya kalau saya boleh cerita ya, flashback ke beberapa tahun yang lalu, ini saya udah tahu gitu dengan aplikasi P Network ini. Dan itu saya memandang netral, gitu ya. Saya memandang netral karena di dalam aplikasi ini tidak ada sistem depositan. Yang artinya di sini saya udah mengira ini bukan money game Ponzi. Walaupun ada sistem referralnya. Gitu ya. Jadi tugasnya adalah mining. Katanya seperti itu. Nah, jadi saya kira ini bukan investasi bodong lah. Karena tidak mengimpun dana masyarakat. Gitu. Ya. Nah, tapi makin kesini gitu ya, saya itu tertarik untuk ngebahasnya. Untuk ngebahas P Network ini. Atas dasar ketidaklogikaannya. Gitu. Mulai dari mainnetnya yang ditunda-tunda, ya, proses mainnetnya supaya jadi koin kripto yang fix, sampai P-Coin ini diuangkan dengan cara di barter. Nah, dari situ saya tertarik gitu ya untuk membahas aplikasi ini. Gitu, dan udah beberapa konten saya membahas aplikasi ini gitu ya. Entah 2 atau 3 konten itu mengundang pro dan kontra di kolom komentar. Dan banyak menghujat saya. Gitu ya, para pionir lah istilahnya yang terusik dengan informasi-informasi yang saya sampaikan. Jadi ada yang saya tangkap komentarnya, saya belum paham kripto, sok-sok tahu kripto. Terus ada yang bilang saya bocil, ya kan. Terus ada yang bilang saya penyinyir gitu. Nah, atas dari komentar ini, saya cuma mau ngasih tahu. Kalau kalian bilang saya itu belum paham kripto, saya jujur, saya bukan pakar kripto teman-teman. Cuman saya itu kalau nge-review ya, saya cari tahu dulu lah untuk kelogikaannya, legalitasnya gimana. Jadi nggak asal-asal informasi yang saya sampaikan. Terbukti, sekarang Satgas Waspada Investasi mengeluarkan nomor 12 ya di bulan ini. Tepatnya kalau kalian nonton di tonton berikutnya ini di tahun 2022. Itu nomor 12 itu ada namanya Pay Network Indonesia. Status kegiatan usahanya adalah apa ya? Sabar, saya lupa. Penyelenggara ya. Penyelenggara mata uang digital dengan perdagangan aset kripto tanpa izin. Ini bukan saya yang bilang, ini adalah Satgas Waspada Investasi yang tugasnya membasmi ya aplikasi-aplikasi pembodohan. Gitu ya. Jadi kalau saya disuruh review, bukan suruh review ya. Kadang ada juga yang request, kadang ada juga atas kemauan saya mereview sebuah aplikasi. Itu saya pasti cari tahu dulu lah. Ya, untuk aplikasi ini, informasinya ini saya sampaikan sesuai legalitasnya gimana. Kalau tidak terdaftar ya saya kasih tahu. Gitu. Untuk kelogikaannya saya kasih tahu, gitu. Jadi P Network ini kalau secara logikanya itu tidak logika, gitu. Masa iya koin kripto yang belum listing di market
ya, yang belum ada harganya, tapi dia harga-hargain dengan konsensus global 4,6 miliar rupiah. Kalau dolarnya itu 314 ribuan dolar. Nah, itu kan gak logika, makanya saya sampaikan. Gitu. Nah, menurut saya ya, kenapa gitu? SWI sampai-sampai mencantumkan nomor 12 itu adalah Pay Network ya, dan Redford di nomor 11. Yang Redford nanti saya bahas di konten selanjutnya ya. Di konten kali ini cuman Pay Network saja gitu. Menurut saya yang pertama, karena Picoin masih ilegal di Indonesia gitu. Karena koin kripto yang legal di Indonesia itu 383 koin, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan pengikutnya yang lain. Sedangkan di 383 daftar kripto yang legal itu tidak ada yang namanya Paycoin. Ya jelas belum ada karena dia belum listing dimanapun dan proses mainnetnya pun belum selesai. Oke, jadi masih ilegal dan itu dilarang di trading kan di Indonesia. Ya jangankan di trading, ya untuk beroperasi ataupun dipasarkan di Indonesia baik itu di barter atau apapun itu dilarang. Itu alasan pertama, karena Bitcoin masih ilegal. Alasan kedua, gitu ya. Kenapa Satgas itu, ini pendapat saya ya. Alasan dari pendapat saya, kenapa Pay Network itu dilarang ya, kan jelas itu udah dilarang karena masuk ke Satgas Waspada Investasi. Karena dia menjadikan Paycoin untuk warga Indonesia dan seluruh dunia itu sebagai alat barter. Nah, itu alasan kedua saya. Itu pendapat saya kenapa Satgas cantumkan nomor 12 itu adalah Pay Network. Itu ya dianggap sebagai alat pembayaran ataupun barter. Sebenarnya kalau dianggap barter itu salah. Karena dia kan Paycoin katanya koin kripto. Itu jelas mata uang digital. Yang namanya di Indonesia, seperti yang disampaikan di artikel jurnal ataupun apa ini ya, di samping ini, kalian bisa baca. Bank Indonesia sendiri sebagai otoritas sistem pembayaran dengan sangat tegas mengatakan cryptocurrency dalam bentuk apapun itu tidak sah sebagai alat pembayaran. Oke, mau itu Bitcoin ya, katanya ini kan dalam bentuk apapun. Mau itu Bitcoin, Ethereum, Doge, Tron, atau yang lainnya, bahkan sampai Bitcoin yang belum jelas ini koin kripto atau apapun, ini dilarang untuk jadi alat pembayaran. Kenapa? Kita lanjut lagi nih baca. Di mana hukum hanya mengakui rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Gitu. Dan di sini pun kalau Bitcoin dianggap sebagai alat pembayaran ya, itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Kalian bisa baca. Karena di Indonesia yang sah itu cuman rupiah. Jadi misalnya kalau kalian pakai dolar pun, misalnya kalian beli cilok, beli bakso, beli bubur, beli sarapan pagi, beli sate, beli bakso, pakai dolar di Indonesia itu ilegal, dilarang. Walaupun dolar itu uang juga. Tapi yang diakui itu cuma rupiah. Gitu. Apalagi kripto. Sedangkan dolar saja yang ada fisiknya itu dilarang. Apalagi kripto ataupun Bitcoin. Gitu, bahkan ada yang katanya membeli mobil pakai Bitcoin, sarapan pagi pakai Bitcoin. Itu kan menyalahi peraturan Indonesia. Makanya itu menurut saya adalah alasan kenapa Satgas itu mengeluarkan nomor 12 itu adalah Pay Network di daftar investasi ilegal. Gitu. Ya. Jadi buat kalian yang bilang saya penyinyir, lihat dulu lah ya, argumen saya ini berdasarkan apa. Jelas argumen saya itu berdasarkan legalitas ataupun regulator. Dan sekarang terbukti. Apa yang saya sampaikan kemarin-kemarin, gitu ya, ini terbukti.
ya, bahwasanya yang saya sampaikan itu berdasarkan regulator. Sedangkan SWI sendiri itu secara terang-terangan ya mencantumkan Pay Network ini di nomor 12 tahun 2022. Gitu. Jadi nanti ya kalau endingnya ya makin lama makin kelamaan Pay Network ini semakin hilang ya, karena udah jelas ini SWI sudah mengatakan kalau ini ilegal ya, dilarang ya. Jadi buat kalian yang kaum halu, jangan sampai ya ketika pemerintah memblokir, karena SWI ini bekerja sama dengan Kominfo ya. Jangan sampai kalian menyalahkan pemerintah atas kehaluan kalian yang tidak sampai. Karena kan kehaluan dari para pemain ini, para pemain pionir ya, pionir maksudnya, itu ngeklaim satu Bitcoin itu harganya 4,6 miliar yang nantinya listing di market. Nah, jangan sampai ya kalian menyalahkan pemerintah. Karena pemerintah sendiri itu udah mengingatkan. Apalagi nih buat kalian yang udah nukarkan mobil ataupun rumah ataupun tanah ditukarkan dengan satu Bitcoin yang dimana satu Bitcoin ini nggak akan ada gunanya lagi. Itu kalian ditipu. Gitu. Jadi yang diperkaya di sini ya, di sistem Sepatin itu siapa yang diperkaya? Pertama, Dr. Nicholas, developer dari Pinero ini. Itu yang diperkaya. Sedangkan kalian dapat koin sampah yang nggak ada gunanya. Dan ini dilarang di Indonesia. Gitu, masa iya 3 tahun lebih nggak listing-listing juga. Bahkan mainnetnya pun diundur-undur. Gitu. Itu semuanya sudah dikatakan alasan kalian bisa mencurigai P-Network ini. Nah, yang dimana saya rasa kalian cuman disuruh untuk ngeklik petir, nonton iklan tiap hari, saya rasa seperti itu. Kalian dikibulin dengan PHP. Oke? Mungkin itu saja pembahasan saya kali ini mengenai Pay Network yang muncul di Satgas Waspada Investasi. Ya, daftar entitas investasi ilegal bulan Agustus tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.